Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Deta. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, Ibu akan mengajarkan apa lagi sih untuk kita? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai fungsi-fungsi bagian tubuh pada hewan. Lalu, kalian juga pasti berpikir nih, Ibu mau mengajarkan hewan contohnya seperti apa ya? Nah, Ibu di sini mengambil contoh satu hewan yang bisa terbang. Ada yang bisa menebaknya? Hewan apakah itu? Betul sekali, burung. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian mengenai fungsi-fungsi bagian tubuh pada burung. Kita langsung saja ke pembelajarannya ya. Eits, tunggu dulu. Tapi sebelum kita belajar atau memulai aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Maka dari itu, untuk anak-anak yang sedang menonton video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kita langsung ke pembelajaran ya. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya bagian tubuh pada burung dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, burung memiliki sepasang mata yang berada di kepala mereka. Sama halnya seperti manusia, burung juga memiliki mata yang digunakan untuk melihat alam sekitarnya. Kemudian, burung juga memiliki paruh. Paruh itu apa sih, Bu? Nah, jadi paruh itu memiliki kesamaan fungsi seperti halnya mulut pada manusia dan juga pada hewan-hewan yang lainnya, yaitu untuk makan, untuk masuknya makanan, kemudian juga untuk minum. Betul sekali ya, jadi fungsi paruh pada burung itu adalah untuk makan. Kemudian bagian tubuh yang ketiga adalah sayap. Nah, sayap ini merupakan bagian tubuh pembeda antara burung dengan hewan yang lainnya. Kenapa sih, Bu? Nah, karena fungsi sayap itu sendiri yang bisa digunakan mereka, para burung, untuk terbang ke atas langit ataupun sembari mencari makanannya. Nah, fungsi sayap ini juga sebagai alat gerak ya pada burung. Kemudian yang keempat itu ada ekor. Ekor yang biasanya berada di belakang bagian tubuh mereka. Nah, fungsi ekor ini adalah untuk menjaga keseimbangan ketika mereka sedang terbang agar tidak terjatuh ataupun agar tetap seimbang. Kemudian yang kelima itu adalah kaki. Nah, kaki juga burung memiliki sepasang kaki. Namun berbeda halnya dengan manusia yang mana kaki itu hanya bisa digunakan berjalan. Tapi fungsi kaki pada burung selain digunakan untuk berjalan, itu juga bisa digunakan ketika mereka akan hinggap di atas pohon ataupun di tempat-tempat tinggi lainnya supaya mereka tidak mudah terjatuh. Kemudian yang terakhir adalah badan. Badan ini juga sama fungsinya seperti halnya fungsi badan pada manusia, yaitu untuk menjaga organ-organ yang berada di dalamnya agar tetap terjaga dan tidak rusak. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mempelajari mengenai fungsi-fungsi bagian tubuh pada hewan. Nah, Ibu punya satu lagu nih, agar mempermudah kalian ketika mengingat fungsi-fungsi bagian tubuh pada burung. Nah, Ibu sudah menyimpan liriknya di sini ya. Mari kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita sebutkan
Fungsi tubuh pada burung, ada mata untuk melihat, ada sayap untuk terbang. Jangan lupakan kaki untuk hinggap di atas pohon, juga paruh untuk makan, serta ekor untuk keseimbangan. Burung juga punya badan untuk menjaga organ dalam. Itulah fungsi-fungsi bagian tubuh pada burung. Nah, gimana? Menyenangkan bukan? Nah, sekian dulu ya pertemuan kita dan pertemuan Ibu dengan kalian semua. Ibu harap kalian semua bisa memahami apa yang Ibu ajarkan kepada kalian. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingin meminta satu hal nih untuk kalian, yaitu mempelajari pembelajaran untuk bagian berikutnya, yaitu pembelajaran fungsi-fungsi bagian tubuh pada tumbuhan. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya dan pada minggu berikutnya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.